katanya video yang aku sama Habib Ja'far itu diputar di sekolah-sekolah Muhammadiyah, Dur. Luar biasa. Jadi ada grup di PMB, Perguruan Muhammadiyah Brondong itu, ada Brondong Lamongan. Oke. Itu Diputar itu. Diputar itu, Dur. Dan itulah kenapa saya dengar kabar itu banyak orang keluar dari Muhammadiyah sekarang. Lah bukan ke situ, Mas. Bukan ke situ. Kadang-kadang kita sebagai manusia, Dur, ya, egoisnya kita. Kalau kita dikasih kenikmatan, itu kita akan menganggap bahwa itu adalah hasil dari kerja keras kita. Iya. Ini adalah hasil dari konsistensi. Ini adalah hasil dari kerja kerasku yang aku tempuh dan berdarah-darah menempuh. Apa bedanya IPM dengan IRM? Dulu pernah IPM, kemudian jadi IRM, kemudian balik lagi ke IPM. Oh, ada teman saya. Beda lagi. Beda ya? Beda lagi. M-nya Muhammadiyah bukan Merdeka kalau itu. Oh gitu. Saya pikir organisasi Papua Muhammadiyah. Boleh nggak? Boleh nggak orang Papua masuk Muhammadiyah? Ya boleh lah. Nah itu. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini karena malam teman-teman semuanya berjumpa lagi di tenda tanya. Itu dia. Tagline acara favorit kita, tenda tanya. Bertanya-tanya di tenda untuk bermalam, gitulah. Bagus juga ya. Bagus juga. Nggak ada. Bagus juga, bagus. Setiap episode beda-beda kami ininya. Emang kamu kan terinspirasi dari pengen siaran sebenarnya kan? Pengen siaran, pengen apa gitu kan? Oh iya, begitu. Loh, iya. Oh, saya ini dikasih Dios. Dios yang bilang. Waduh, kacau Dios yang juga, bilang. Dios. Tenda tanya. Gitu dia bilang. Males ya. Dia bilang begitu. Jadinya saya gitu. Saya tidak tahu kalau itu pengen siaran, saya tidak tahu. Pengen siaran, pengen apa gitu. Oh. Ada. Jadi pengen. tiap episode ganti. Emang kamu kan tidak bisa lepas dari bayang-bayang Coki Muslim. Betul. Ya kan? Coki Terinspirasi. Coki Muslim itu ada. Jangan sampai kena clip on. Iya, nanti jebuk-jebuk. Coki Muslim ada di hati saya selalu. Oh iya. Oh iya teman-teman, saya lupa mengenalkan ini dia. Kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Ini adalah Dewan Pakar Lembaga Seni dan Budaya PP Muhammadiyah Pusat. Yusril Fahriza. Dikenalkannya langsung tinggi, seolah-olah ngasih ekspektasi gitu, Dur, jadinya. Iya, Anda kan kader-kader Muhammadiyah yang alhamdulillah sukses. Loh, sampean kan juga kader juga. Di beberapa postingannya IB Times. Kan kita sering disebut. IB Times itu apa? IB Times itu ada kayak media, portal media digitalnya anak-anak Muhammadiyah ini gitu. IB itu apa? IB itu dari apa ya? Apa? Islam Berkemajuan. Oh, itu dari situ. Oh, Islam Berkemajuan. Oh, saya ada. luput dari saya. Kita sering disebut di alumni Muhammadiyah itu ada kamu, aku, terus Zawin masuk Zawin kan IMM, nggak kampus Zawin Muhammadiyah, ya kan? Dia kan Oh. UIN. Muslim, Tretan Muslim. Terus si Indra Jekel UMSU kan? Oh, Muhammadiyah Sumatera Utara, iya. Utara. Terus siapa lagi ya? Mamat Al-Katiri. UMY, Ali Akbar nggak lulus. Ali Akbar UMY juga? UMY juga nggak lulus. Oke. Bukan nggak lulus sih, nggak selesai. Meluluskan diri. Meluluskan diri tanpa ijazah. Baik, Kasian. Yusril. Abdur. Tidak usah di ini, itu saya sapaan aja. Ya kan kalau ada orang nyapa ya disapa Pak. Yusril. Abdur. Bagus. Pengen tanya, ini Bentar, agak panas di sini ya? Tidak usah, ini bohongan. Nggak usah. Anda protes terus, saya bongkar aja semua di sini. Bohongan, Anda pikir ini di Depok. Bukan di hutan kaki Rinjani, nggak usah sosok dingin. Panas Depok ini. Wih, bagus.
Apa, Dur? Jadi apa yang sudah diberikan seorang Yusril Fahriza di Lembaga Seni dan Muhammadiyah, Lembaga Seni dan Budaya Muhammadiyah? Belum ada apa-apa. Aku juga belum merasa bagian dari situ karena nggak ada apa-apa kayaknya. Lah tapi nama Anda ada Ya, di surat keputusan Tapi nggak ada. PP Muhammadiyah. Nggak, ya cuma ya menghidupi aja suatu hari nanti kalau ada sesuatu atau butuh masukan gitu. Misal kayak muktamar, biar meriah dikasih apa nih ya, mungkin dilibatkan gitu. Joget-joget. Ya enggak lah, mungkin. masa Muhammadiyah joget-joget. Itu kan bagian yang berbeda. Aku kan sebenarnya tuh 3 orang kan aku sebenarnya. Oh iya. Iya, aku sebagai... Yang pertama Yusril Iza Mahendra. Bukan, itu politisi. Beda lagi. Yang pertama sebagai tokoh muda Muhammadiyah. Tokoh muda Muhammadiyah. Sumpah aku tuh nggak nyangka loh, Dur. Maksudnya akhirnya jalannya mengarah ke sini tuh nggak nyangka. Nggak nyangka apa? Nggak nyangka tuh nggak sesuatu yang direncanakan gitu loh. Ya maksudnya jalan apa yang sampai di titik apa yang menyangka? dari awal kan aku tidak pernah pengen nyemplung ke arah yang kayak pengen dikenal sebagai Muhammadiyah banget gitu. Nah. Terus ya kan dari dulu aku sejak masuk kuliah tuh kan pengen belajar film kan. Oke, nggak usah nangis gitu. Enggak ada nangis. Oh, pengen udah belajar bersedih film. gitu. Enggak, pengen belajar film. Habis itu terjun juga di stand up gitu. Artinya memang nggak ada yang pengen kayak teman-temanku yang lain gitu yang kayak aktif di organisasi otonom Muhammadiyah gitu. Kemudian Anda IMM juga enggak? Enggak, aku IMM nggak pernah. Tapi itu tadi belajar film jadi beneran masuk kuliah film dulu ada pernah. Filmku tuh pernah masuk UMM. Hah? Ada pernah diputar di Dom UMM. Tidak sabar, UMY itu ada jurusan film. Ada jurusannya ilmu komunikasi, tapi kan ada broadcastingnya. Oh. Jadi komunikasi itu ada ambil tiga apa ya konsentrasi. Ketika konsentrasi, jurnalis. Jurnalis itu Iya, masuk iya. broadcasting. Oh, broadcasting. Kalau di UMM ya jurnalis. Oh. Nah, kalau di UMY broadcasting, periklanan sama PR. Anda? Broadcasting. Oh, Anda nih ilmu komunikasi. Komunikasi. Saya selama ini berteman dengan Anda baru tahu saya ini. Wah, emang kita nggak pernah berinteraksi yo. Oh, Yusril Fahriza Esikom Anda ini. Esikom. Widih. Esikom aku. Oh, broadcasting. Nah, Broadcasting. kemudian itu tidak menyangka jadi tokoh Muhammadiyah itu gimana? Stand up. Ya, gara-gara stand up. Terus kan nggak seaktif teman-teman yang lain. Yang teman-teman yang lain kan ada di IPM, ada di sekarang apa sih masih IPM apa IRM? IPM ya? Apa bedanya IPM dengan IRM? Dulu pernah IPM, kemudian jadi IRM, kemudian balik lagi ke IPM. Oh, ada teman saya. Beda lagi. Beda ya? Beda lagi. M-nya Muhammadiyah bukan Merdeka kalau itu. Oh, gitu. Saya pikir organisasi Papua Muhammadiyah. Boleh nggak? Boleh nggak orang Papua masuk Muhammadiyah? Ya boleh lah. Nah itu. Ya boleh. Tapi kan OPM yang di situ bukan. Dan dia masuk UMY. Dia itu orang Papua Muhammadiyah. Oh, harusnya dia branding begitu ya? Iya. Orang Papua Muhammadiyah. Orang Papua Muhammadiyah. Oh. Itu. Teman saya itu. Apalagi namanya juga ada Muhammadnya. Iya, Muhammad Farid. Muhammad Yusran Farid. Yusran Farid. Muhammad Yusran Farid. Yang nggak ada Al-Katiri-Al-Katirinya ya ternyata. Ada karena anak pungut. Dia dipungut di Pelabuhan Dobo dulu. Gitu. Itu fitnah saya yang baru tuh. Pokoknya anak pungut di Pelabuhan Dobo. Nah, Yusril Fahriza tadi tidak menyangka sampai menjadi orang tokoh. Iya. Kenapa? Anda tadi sempat bilang, Anda tidak mau tumbuh dan menempel ada Yusril Muhammadiyah. Kenapa begitu? Bukan nggak mau tumbuh, tapi lebih ke kayak aku tuh selalu tahu apa yang aku inginkan, Dur. Jadi kalau misalnya aku pengen di film, ya wes aku film tok gitu. Jadi aku pengennya ya wes ke situ aja gitu. Sementara mungkin ada teman-temanku yang lain yang di seangkatanku di Mualimin itu kayak aktif di beberapa organisasi otonom gitu, IMM gitu-gitu. Nah aku tuh menurutku ini nggak sesuai sama yang aku mau kok, bukan jadi jalan tujuanku gitu. Jadinya aku tidak memilih ke situ. Terus akhirnya tiba-tiba mulai banyak ininya tuh setelah konten sama Habib Ja'far. Karena membahas tentang Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah dan NU. Iya, itu mulai banyak akhirnya beberapa kali aku sampai diundang ke Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk ngisi tentang pembekalan kemuhammadiyahan. Luar biasa. Luar biasa. Kalau kami di UMM ada namanya AIK. AIK itu apa? Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Nah, ada kan pembekalan itu. Ada mata kuliah AIK sampai 4. AIK 1, 2, 3, 4. Nah, kalau aku tuh ngisi di ospeknya.
tentang kemuhammadiyahan. Terus ya sedikit banyak ngomong soal perjalanan karir gitu dari situ-situ. Kemudian katanya video yang aku sama Habib Ja'far itu diputar di sekolah-sekolah Muhammadiyah, Dur. Luar biasa. Jadi ada grup di PMB, Perguruan Muhammadiyah Brondong itu, ada Brondong Lamongan. Oke. Itu Diputar itu, Dur. Dan itulah kenapa saya dengar-dengar kabar itu banyak orang keluar dari Muhammadiyah sekarang. Lah bukan ke situ, Mas. Enggak ke situ. Enggak ke situ. Jadi negatif dong itu. Arahnya Muhammadiyah kok jadi gini ya? Sebelum terlambat keluar lah gitu. Udah itu pakai kaos Queen lagi aku. Sangat Muhammadiyah sekali kan. Muhammadiyah sekali. Itu tadi Anda sempat bilang sebelum kuliah di Mualimin. Mualimin ini apa? Mualimin ini semacam perguruan Shaolin. Ya, enggak dong. Pondok pesantren. Ya sekolah modern lah, sekolah berasrama sebenarnya. Pesantren. Iya, pesantren, tapi enggak yang pesantren banget ya. Enggak pesantren banget itu maksudnya yang enggak tetap boleh keluar, tetap boleh apa. Zamanku sih masih boleh ya. Enggak tahu yang sekarang. Oh, itu Mualimin tuh dia apa? Tingkatan apa? Itu tuh, jadi itu adalah sekolah kader resmi pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi itu memang dididik untuk menjadi kader Muhammadiyah. Apa bedanya dengan SMA Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah? Ya bedanya ya tidak langsung di bawah inian PP. Oh. Tidak langsung diawasi PP. Mungkin ya Pemuda Pancasila ngawasin bukan, pimpinan pusat. Oh iya. Masa ini PP yang maksud PP Porto ya. PP yang di Porto, yang di Madrid dulu ya. Bukan, itu ada E-nya. Iya, ini kan PP. tidak ada, ini pimpinan pusat. Oke. Pimpinan pusat langsung di bawah naungan dan diawasi oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Pimpinan pusat Muhammadiyah itu adanya di Jogja apa di Jakarta? Ada dua kantornya kan? Ada di Jakarta, ada di jalan apa itu ya? Ya pokoknya dekat Gambir situlah. Sebelah Kanisius itu. Kalau di Jogja di Tiro. Oh, Jogja. artinya ada juga di Jogja ya? Ada di Jogja ada. Itu depannya dulu ada angkringan. Tidak usah. Oh, enggak usah, Lewarung. Angkringan kerakyatan. Enggak, itu beda lagi, KR beda. Saya tahu itu. Enggak, angkringan Lewarung. Angkringan Lewarung. Jadi dulu tuh angkringan Lewarung itu katanya didirikan oleh sepasang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bukan, beda. Kiai Haji Ahmad Dahlan enggak sampai ke angkringan. Tapi dulu. mungkin tidak Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelum mendirikan ngopi di situ? Tidak mungkin. Nah, ini bisa saya jawab dengan tegas. Kenapa? Karena angkringan itu invasinya itu datang dari orang-orang Klaten. Nah, apa hubungannya? Ya kan? Kenapa orang Klaten tidak boleh jual kopi ke Kiai Haji Ahmad Dahlan? Belum di tahun itu. Sekitar tahun 30-an katanya. Jadi 1912 itu orang Klaten belum ada di Jogja? Belum, mungkin ada, tapi nggak buka angkringan. Gitu. Baru buka sop ayam. Itu Pak Min, sop ayam Pak Min Klaten. Nah, ini Mualimin itu berarti Anda di situ apa SMA, tingkat SMA? SMP SMA, Sanawiyah sampai Aliyah. 6 tahun berarti. 6 tahun. Sebelum itu SD di mana? SD di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 6 Brondong. Anda ini berarti dari SD dari Muhammad. TK apa? Aisyah Bustanul Atfal. Wede. Aisyah Bustanul Atfal 24 Brondong. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 6 Brondong, Madrasah Sanawiyah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta, Madrasah Aliyah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, inilah contoh kalau dari awal pendidikannya Muhammadiyah. Nah, begini nih hasilnya. Hasilnya ini ya, dari Muhammadiyah untuk bangsa. Benar-benar. TK sampai kampus, sampai kuliah? Sampai kuliah. Begitu melekatnya Muhammadiyah dengan Anda gitu. Apa yang membuat Anda mungkin merasa... aku satu-satunya orang komika di stand up Indo yang punya kartu anggota Muhammadiyah ya. Kamu punya nggak? Tidak punya. Nah, aku punya. Ya. Fatih punya. Fatih punya. Karena dia adik kelas. Saya kartu alumni Universitas Muhammadiyah Malang punya. Jadi saya tuh doang. Mau dibilang diidentikan juga tidak sih, tapi ada bersinggungan dengan Muhammadiyahnya itu karena kuliah di UMM. Itu toh. Saya dulu sejujurnya nih Yusril, sejujurnya. Keluarga saya itu kan NU. Iya. Di Kupang itu juga tidak banyak. Ada Universitas Muhammadiyah Kupang, tapi maksudnya orang Muhammadiyah di Kupang itu tidak terlalu banyak. Jadi saya itu sampai sebelum saya kuliah di UMM Malang ya, UMM itu
Sampai SMA itu saya masih menganggap orang sholat subuh tidak pakai doa kunut itu sesat. Serius. Karena saya tuh selama hidup saya sholat subuhnya doa kunut. Kok tiba-tiba ada satu aliran, dan ini Kupang, kita belum ada internet, belum ada YouTube, belum ada apa. Jadi maksudnya bacaan sedikit apa segala macam. Jadi ada aliran tiba-tiba sampai di telinga saya diceritakan bahwa ada aliran sholat subuh tidak pakai doa kunut. Di kepala saya, wah sesat itu. Kok bisa ya? Ya bisa. Nah ternyata saya waktu kuliah di UMM lah baru saya tahu, oh ini namanya Muhammadiyah. Oh tapi kamu sebelumnya itu nggak pernah yang kayak baca tentang Muhammadiyah dulu? Tidak pernah. Tidak pernah? Tidak pernah. Nggak pernah. Bapak Depak ya? Bapak saya Pedanka. Pedanka itu apa? Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang namanya apa ya? Depdiknas. Oh, Depdiknas. Depdikbud. Oh. Tapi itu departemen, itu lebih ke kementerian. Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan. Oh, tapi nggak pernah ini Muhammadiyah itu nggak pernah. Tidak pernah. Baru pas di Malang itu tahu ada organisasi Muhammadiyah. Iya. Oh, dan pengamalannya baru tahu di situ. Betul. Sampai tapi sekarang kan kamu puasa kapan? Saya Ramadan alhamdulillah tahun ini saya ikut pemerintah. Oh, 12. Iya. Oh. Alhamdulillah. Tak kira kamu ikut 11. Sebelumnya saya selalu mengikuti Muhammadiyah. Nah, ini ada pertanyaan agak serius ini, Dur. Apa tuh? Ini ada pertanyaan agak serius dari Andi Wijaya alias Awe. Oke. Ini agak serius ini. Ini bisa dibahas dengan agak serius. Ini mumpung kita bertemu kan, Dur. Jarang-jarang kan kita ngobrol begini kan. Iya. Walaupun kita pernah satu kos sama... Ini kita namakan jadi tanda tanya kita hilangin dulu, kita namakan ini jadi PNS. PNS apa tuh? Podcast Ngomong Serius. Ah iya. Keren. Wah, keren. Apalagi PNS udah seragam PNS. PNS itu ide tuh teman-teman, boleh podcast Ngomong Serius. Oh iya, oke. Tapi udah ada podcastnya Mas Ajisan Saputro, ada PNS Pulih dan Selaras. Beda. Oh beda. Okay. Singkatan nggak apa-apa. Ini dari Bang Awe nih. Tapi menurutku aku cukup tidak bisa menjawab pertanyaan itu sebagus mungkin, karena mungkin ilmuku juga tidak setinggi itu ya gitu. Mungkin saya juga. Nah iya makanya kita coba bahas ya. Kita coba bahas. Kalau kenapa bisa ada Ustadz Arbi di situ ntar. Iya boleh ya, kita nanti. Kenapa? Pada akhirnya kenapa sih lo puasa harus ikut Muhammadiyah? Kenapa nggak ikut pemerintah aja gitu? Kenapa harus Muhammadiyah? Padahal kan sebenarnya kalau misalnya kita ikut pemerintah nggak apa-apa juga kan? Iya. Nggak apa-apa juga. Kenapa harus ikut Muhammadiyah gitu? Kalau Lebaran gitu, misalnya kamu pada akhirnya memutuskan untuk ikut dengan Muhammadiyah dengan metode yang hisab gitu, kenapa harus memaksakan gitu, Dur? Kenapa? Kalau kamu jawabannya kenapa, Dur? Kalau saya ya, kita kembali ke akar masalah, bukan akar masalah, tapi akar kasanah keilmuan. Gitu. Yang mana perbedaan itu adalah hikmah, itu adalah kekayaan di dalam Islam yang patut kita syukuri. Seperti perbedaan mazhab, 4 mazhab itu kan sebenarnya kalau kita mau lihat secara jauh, itu kan jadi memudahkan kita, jadi kita bisa milih yang mana yang paling enak untuk saat ini dan segala macam. Betul. Nah termasuk dengan berbulan puasa mengawali itu, jadi mungkin saja ada orang yang jadi lebih pasti. Misalkan lebih pasti dalam melakukan. Iya. Ya, okay. Jadi mungkin kenapa kita harus mengikuti Muhammadiyah? Misalkan kenapa Muhammadiyah tidak ikut pemerintah aja sih? Mungkin biar lebih pasti. Dan ini kasanah ilmu kan? Kasanah ilmu yang mana kalau misalkan Muhammadiyah tidak melakukan itu lagi atau apa segala macam, akan mungkin suatu saat ilmu itu akan hilang. Karena tidak dipraktekkan lagi misalkan. Terus yang kedua juga bisa juga karena ini, tapi ini jawaban dari saya pribadi ya. Bisa juga untuk kepastian sehingga persiapannya lebih enak. Orang tidak ragu-ragu. Karena bagaimanapun takmir itu kan butuh persiapan untuk taraweh. Ibu-ibu butuh persiapan untuk masak sahur ya, apa segala macam. Jadi banyak lini yang lebih jauhnya akan ke sekolah, ke perkantoran, ke apa, semua itu butuh kepastian. Dan mungkin orang memilih untuk ya lebih pasti itu daripada nunggu habis maghrib baru dengar sidang isbat. Tapi yang mau saya tidak tahu kau mau tahu atau tidak ini ya. Tapi kenapa? Mau. Tahun ini saya ikut pemerintah. Ini menjadi pertanyaanku selanjutnya. Betul. Kenapa pada akhirnya saya tidak pernah
awal puasa dan Lebaran ikut pemerintah. Saya selalu ikut Muhammadiyah. Iya. Pokoknya putusan PP saya selalu ikut tuh. Tapi khusus tahun ini saya akhirnya ikut Muhammadiyah. Kenapa tuh? Saya akhirnya ikut pemerintah karena beberapa minggu, pokoknya sekitar 3 minggu sebelum puasa itu saya rutin mendengar ceramahnya Ustadz Firanda. Ceramah Ustadz Firanda maksudnya untuk menghadapi bulan puasa perbanyak ilmu. Iya. Perbanyak ilmu yang mungkin kita lupa tentang bagaimana apa yang mengurangi ibadah puasa apa. Jadi saya perbanyak ilmu untuk diri saya sendiri untuk menjalani puasa lebih baik gitu. Saya dengar-dengar sampai kemudian di pembahasan tentang penentuan awal puasa. Iya. Di situ Ustadz Firanda bilang hadisnya itu jelas mengatakan bahwa awalilah puasa ketika melihat hilal. Jadi hadisnya itu melihat hilal. Kalau tidak melihat, maka genapkanlah Sya'ban menjadi 30. Lusanya baru puasa. Oke. Nah, artinya bukan menghitung hilal, maksudnya bukan menghitung hilal itu ada atau tidak gitu, tapi melihat hilal. Jadi mungkin secara perhitungannya Muhammadiyah, hilal itu ada, tapi kita tidak bisa lihat. Kalau kita tidak bisa lihat, ya berarti Sya'bannya 30. Jadi hukumnya itu ada di melihat dan tidaknya gitu, bukan di menghitung. Nah, disitulah saya berpikir, oh, saya ikut pendapatnya Ustadz Firanda. Jadi saya akhirnya ikutnya pemerintah yang metodenya melihat. Karena hadisnya itu katanya, teksnya itu jelas melihat, bukan menghitung, gitu. Melihat, berarti ininya adalah ru'yah. Ya, saya tidak tahu, pokoknya itu. Ilmu hisab sama ru'yah dan hisab kan? Ya, itu. Ilmu melihat dan ilmu menghitung. Tapi ada pertanyaan selanjutnya buat Anda, Cyril. Sebenarnya ada yang lebih membuat saya bingung daripada dari awal puasa perbedaan ini ataupun awal Lebaran kita perbedaan ini. Tapi begini masalahnya, kalau Muhammadiyah puasanya duluan 1 hari, habis itu baru pemerintah, akan menjadi polemiknya itu di 10 malam terakhir. Lailatul Qadar itu jatuh di malam ganjil kan yang kita tahu. Iya. Nah, malam ganjilnya siapa? Malam ganjilnya Muhammadiyah atau malam ganjilnya pemerintah? Karena begitu Muhammadiyah malam ganjil adalah Lailatul Qadar, pemerintah malam genap ini. Iya. Pemerintah malam ganjil, Muhammadiyah malam genap. Berarti ada yang salah. Masa Lailatul Qadar turun 2 kali? Apakah Lailatul Qadar turun 2 kali? Oh. Bagaimana? Menurutku, Dur ya, kita kembali pada hakikat ilmu. Bukan, itu juga Inilah kalau 2 orang tidak tahu agama saling diskusi ya teman-temannya. Diskusi. Ya nggak apa-apa. Ini nanti muncul di TikTok di mana cowok kalau tengah malam nggak nongkrong bahas apa sih? Nah ini dialog yang akan muncul di situ. Ya, tiba-tiba bahas soal apa malam ini. Tapi kan Lailatul Qadar itu ada cirinya, Dur. Saya tidak tahu tuh. Ada kan yang katanya ada hawa yang berbeda gitu. Marga satwa tak berbunyi, burung menahan nafasnya, angin pun berhembus kencang gitu. Jadi ada kayak hawa yang sampai saat ini Anda sudah berapa kali? 30 kali Ramadan mungkin Anda lewatin. Iya. Pernah merasakan tanda Lailatul Qadar? Iya kan? Saya juga sama. Tapi ibuku pernah cerita, Dur. Ibu itu adalah ibu dan abah itu adalah orang yang dari awal Ramadan itu sudah iktikaf di masjid. Dari awal Ramadan. Jadi bukan hanya pada 10 hari terakhir, tapi pada saat awal itu minimal ibu tidur, bangun jam 1 ngaji di masjid, kemudian turun ketika untuk memasak sahur atau untuk ngangetin makanan sahur gitu. Selama 30 hari. Satu hari ibu pernah cerita bahwa pas selesai dia pulang dari masjid itu, ada hawa segar yang kayak langit itu cerah banget. Langit cerah banget, kemudian pohon-pohon itu kayak berdesir, berbisik, angin tuh kayak seger gitu loh. Bukan dingin, tapi kayak sejuk gitu. Ibu pernah merasa begitu. Nah mungkin itu adalah malam Lailatul Qadar yang pernah dirasakan ibu. Terlepas itu ganjil genapnya pemerintah atau ganjil genapnya Muhammadiyah itu. Iya. Itu. Ada rasanya. Yang aku tidak pernah merasakan itu. Iya, saya juga. Karena aku sebenarnya pengen, Dur, kayak gitu, Dur. Menginvestasikan diri sepenuhnya pada saat 10 malam terakhir bulan Ramadan itu di masjid gitu. Mungkin ada getaran-getaran karena kayak sekarang pun aku
memulainya ya. Aku baru sekarang ini Dur merasakan nikmatnya kita dengerin pengajian di YouTube yang kalau dulu orang tua kita mendengarkan pengajian di radio. Betul. Enak banget ternyata Dur. Ada kayak oh ternyata selama ini tuh ada salah di sini. Oh ternyata selama ini tuh oh ternyata begini ya gitu. Oh ternyata begitu ya. Selalu ada pembaruan ilmu yang aku dapetin gitu. Ya. Misal kayak yang aku baru dapat ya, baru ya. nonton dan ya, baru dapat ya. Apa? Tentang kun fayakun. Oke. Kun fayakun itu bukan serta-merta simsalabim. Iya, ini bukan lagunya RK ya? Bukan, itu fun kayafun. Oh ya. Ini kun fayakun. Ya. Jangan membawa ke situ dulu. Ya. Ini kan lagi nggak promo sinkronis. Ya, sorry. Soalnya Anda pakai baju orkes pensil alis. Iya. Nggak nyambung. Tentang kun fayakun. Tentang kun fayakun ini sebenarnya bukan mantra simsalabim dari Allah gitu. Oke, dalam artian tuh kalau jadi maka jadilah, benar. Tapi ada yakunu di situ. Kalau dalam secara bahasa, yakunu ini artinya kalau dalam nahwu shorof ini yakunu ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini adalah apa tuh? Hah? Kamu nggak tahu, Dur? Nggak tahu. Fi'il mudhari' ini adalah kayak verb ing-nya atau yang sedang dilakukan atau dalam saat ini gitu. Kayak working. Nah, itu. Jadi fi'il mudhari' tuh ing-nya harus ada work-nya. Iya. Okay. Ada fi'il mudhari', fa'ala yaf'alu gitu loh. Fa'ala kan fi'il madinya, artinya bentuk lampaunya atau kata dasarnya. Fi'il mudhari' itu adalah fi'il yang kalau jadi maka jadilah. Di fi'il yakunu ini adalah sebuah proses gitu. Gak serta-merta simsalabim itu membalikkan tangan. Iya, membalikkan tangan bener. Untuk Tuhan ini membalikkan tangan, tapi di kitanya itu adalah sebuah proses. Yang kalau kita berdoa fayakun, kun fayakun. Yakun ini adalah sebuah proses gitu. Yang entah nanti doamu diijabah atau diijabah tapi tidak sesuai doamu atau belum diijabah gitu. Jadi ada makna-makna seperti itu karena yang aku makna baru tahu. satu kata yakunu Iya. nih. Karena tentu kita sangat percaya bahwa pemilihan diksi di Al-Qur'an itu tidak ada yang meleset. Iya. Sehingga kalau ada diksi yakunu itu dengan ilmu bahasanya seperti itu, ya pasti ada maksudnya. Ada maksudnya, termasuk salah satunya satu lagi adalah id gitu. Id kan dalam bahasa Arab itu kalau dalam tata bahasa itu namanya fi'il amr. Fi'il amr itu kata perintah. Jadi ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, fi'il nahi. Fi'il nahi ini yang dilarang itu. Kalau fi'il amr itu yang kata perintah. Misal kayak apa ya? Fa'ala yaf'alu, perintahnya adalah if'il. If'il itu kayak misalnya dalam bahasa Arab jalasa ya. Jalasa itu kan duduk. Jalasa duduk. Majelis. Ya. Ijlis ya, akhi, ijlis, duduk gitu. Ya. Duduk. Itu kata perintah. Oke. Ijlis, yajlisu itu sedang duduk. Oke. Jalasa itu duduk. Nah, ini dalam Al-Qur'an itu artinya ingatlah. Oke. Tapi bukan hanya mengingat sebenarnya, tapi dengan id ini maka pahami, ingat dan juga pahami gitu. Terjemahannya itu, penafsirannya itu penafsirannya nggak hanya diingat tapi juga dipahami gitu. Aku baru juga dan selalu baru Dur gitu-gitu tuh. Iya. Selalu ada yang kayak wah. Saya belum pernah lihat sisi Fariza yang ini loh. Nggak ada yang taunya kan K-pop semua. Iya. Joget-joget dong. Iya, joget-joget dan segala macam. Inilah teman-teman hasil dari sekolah Muhammadiyah kalau dari kecil sampai sekarang ada fiil-fiilnya gitu. Ada fiil. Ada fiil-fiilnya. Aku dulu cukup ini kan aku suka banget bahasa Dur. Aku tuh suka banget belajar bahasa. Jadi kayak bahasa Arab, bahasa Inggris gitu-gitu tuh lumayan ngulik gitu. Fluently. You fluently in English. Oh, sekarang sudah lupa. Oke. Sekarang sudah lupa. Terus kenapa? Suka bahasa tadi kenapa terus? Suka bahasa, jadi kayak mempelajari itu tuh menarik bagiku. Ya. Oh, ternyata ada beberapa fakta yang juga Quran itu bahasa yang sangat sastrawi Ya. Betul. Sangat sastrawi sehingga itu menjadikan dia sebagai firman yang tidak akan lekang dimakan zaman gitu. Betul. Kamu nonton episode Tenda Tanya dengan Ustadz Felix gak? Belum. Kamu harus nonton itu.
ada salah satu contoh yang diberikan sama Ustadz Felix yang betapa jelinya Al-Quran, betapa jelinya Allah Subhanahu Wa Taala itu menempatkan kata-kata dalam Al-Quran, dan itu tuh bikin saya mind blowing banget di kepala gitu. Main bowling ya? Iya, Ustadz Felix bilang main bowling. Main blowing maksudnya? Iya. Cuman saya waktu itu nggak ngeh karena saking terpesona saya dengan penjelasannya. Jadi di surat As-Saff, itu ada cerita tentang Nabi Musa dengan Nabi Isa. Nah, pada saat ceritanya Nabi Musa, ketika Nabi Musa berbicara dengan kaumnya, Allah itu pakai diksi ya kaumi. Maksudnya Nabi Musa ngomong ke kaumnya ya kaumi. Sedangkan Nabi Isa ngomong ke kaumnya itu dengan ya Bani Israel. Padahal Musa dengan Isa ini sama-sama Bani Israel. Ya betul ya. Ya, tapi Nabi Musa ngomongnya ya kaumi, Nabi Isa ngomongnya ya kaumi maksudnya. Ya kaumi. Iya, ya kaumi. Iya, kaumku kan maksudnya. Ya kaumku. Nabi Isa pakai ya Bani Israel. Nah, ternyata kenapa Al-Quran pakai begitu? Karena kalau Nabi Musa bilang ya kaumku, jelas bapaknya Nabi Musa itu Bani Israel. Betul. Tapi kalau Nabi Isa pakai ya kaumku, bapaknya Nabi Musa kan tidak ada. Nabi Isa, bapaknya Nabi Isa kan tidak ada. Kalau Kalau Nabi Isa pakai ya kaumku, orang akan bilang lah, emang bapaknya Nabi Isa Bani Israel. Berarti ada Al-Quran menjaga itu. Wow. Itu saya merinding waktu Ustadz Felix bilang gitu. Saya bilang, ya Allah, surat As-Saff tuh surat yang saya pelajari dulu di kuliah, tapi saya tidak pernah tahu itu ayatnya ada detail seperti itu. Kayak luar biasa pemilihan diksi di Al-Quran. Makanya ketika kamu menjelaskan tentang yakunu, kemudian tentang iz gitu, itu memang begitu. Makanya kalau kata Sayyidina Umar itu kan, belajarlah bahasa Arab karena itu adalah bagian daripada agamamu gitu. Yeah. Makanya memang kalau kita belajar bahasa Arab itu, kita jadi lebih paham. Iya. Karena terjemahan Depak ini oke, bagus. Yeah. Cuman ada kata-katanya yang padanan di bahasa Indonesia itu sebenarnya tidak pas ke situ gitu. Dulu itu zaman aku di Mualimin, itu ada salah satu Ustadz Isra Firman, itu beliau itu memaksa setiap muridnya, setiap santrinya itu menuliskan hadis kembali di bukunya kata per kata. Kata per kata ini maksudnya dari bukan dari misal an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, dari rawinya. Dari rawinya. Jadi dari sanad, matan semuanya harus ditulis. Harus ditulis. Walaupun kamu tahu an itu dari, tapi dari mana an itu dari, min itu dari. Apa bedanya an dan min gitu? Itu harus detail seperti itu. Jadi kita semua tahu gitu. Misal apa bedanya kayak apa ya, penggunaan Abi Hurairah dengan Abu Hurairah, apa bedanya gitu. Ada begitu gitu ya. Ya. Saya juga tidak tahu tuh. Ya itu kalau itu udah ke nahwu banget gitu. Jadi dia itu mendetilkan kata per kata. Maka dulu bahkan aku kalau dulu ya, sekarang sih agak lupa. Walaupun ada yang kita dikit kayak misalnya walanabluwannakum bisyai'im minal khauf gitu. Walanabluwannakum ini apa artinya? Dari lanabluwannakum itu bagaimana struktur bahasanya? Wah, apa tuh? Demi. Iya, walanabluwannakum itu dan akan aku uji. Oh, wah, di situ dan ya. Dan kalau di wal asri demi tuh. Demi ya kan. Ada bedanya, Dur. Oh. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Bisyai'in ini dengan sesuatu. Minal khaufi ini dari ketakutan. Wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat. Wa basyiri sabirin. Habis itu dibedah kita. Wah, itu sangat-sangat mendetil. Dulu ya, sekarang sih agak lupa, sudah tersentuh. Contoh kayak perubahan-perubahan tanda baca tuh, kayak misalkan sekarang inilah, ntar di 10 malam terakhir pasti akan surat Al-Qadar tuh akan dibaca-baca. Itu ada ayat jadinya Lailatul Qadar, ada yang Lailatul Qadar. Iya. Tapi kalau di terjemahan bahasa Indonesia sama-sama aja itu artinya. Tapi kalau di bahasa Arabnya beda. Kayak di surat Al-Mutaffifin juga Iliyin, ada juga yang Iliyun. Biasanya kata sebelumnya. Nah itu saya tidak paham tuh. Jadi ada di nahwu itu namanya
aku lupa ini nama, tapi namanya ya, namanya rofa atau nasr jir jazm. Jadi kayak kalau kata dimulai dengan min ila an ala fi ba kaflam, min dari min kan dari nih, min ila itu ke. Nah, kata yang diawali dengan min ila an ala fi ba kasl fi min ila an ala fi ba kaflam. Itu harus bukan harus kasroh, jadi kasroh ya. Jadi kasroh, betul. Karena fi bismillahi. Nah, itu karena ada baknya. Ada bismillahi gitu. Kayak fi jadinya lailatil gitu. Tidak bisa fi lailatul, nggak bisa. Nggak boleh. Ada bisa, tapi dalam beberapa kasus gitu. Artinya ada yang nggak saklek. Oh iya, karena di Al-Mutaffifin itu yang iliin juga fi itu. Fi iliin. Pasti depannya. Pasti depannya. I see. Kayaknya abis ini kita harus belajar bahasa Arab ya teman-teman. Ini luar biasa sekali ilmu dari Yusril Farija. Saya baru tahu loh Yusril Farija punya ilmu-ilmu seperti ini, luar biasa. Akhirnya ada manfaat juga ya dengar. Akhirnya tahu ya kenapa orang tua kita dulu sering dengar Kiai Haji Zainuddin MZ di radio. Iya, Dur. Sekarang aku senang banget. Kamu dengar tadi Ustadz siapa? Ustadz Firanda. Iya. Aku Ustadz Adi Hidayat. Iya. Saya macam-macam yang saya dengar, tapi kebetulan yang pas saya searching, maksudnya keutamaan puasa atau apa, yang muncul pertama videonya Ustadz Firanda, akhirnya saya dengar. Maksudnya untuk menambah ilmu menjelang menghadapi puasa pada waktu itu. Akhirnya saya dengar sampai begitunya. Dulu juga aku merasa aneh dengan ini, Dur. Kenapa sih Abah itu kan beli TV kabel kan? Beli TV kabel. Oke. Bukan kabel TV loh ya. Oh, bukan. Ya kan? Bukan. TV kabel. Kabel TV itu kita beli kalau tikus makan aja. kan nggak perlu tikus makan baru kita beli kan. TV kabel. Apa tuh? Beli TV kabel. Buat nonton Champion Liga Inggris. Enggak. Apa? Buat nonton streaming Mekah. Orang tua saya juga sering lagi. Iya kan? Saya sampai bingung apa yang dia tonton sebenarnya. Dulu kita nontonnya heran, Dur. Sekarang tahu aku nikmatnya, Dur. Iya. Tahu aku nikmatnya. Enak ternyata ya. Betul. Enggak tahu ya. Betul. Ini entah perjalanan apa yang membuat kita ditempa sampai kita merasa nikmat banget ya nonton orang hanya muterin Ka'bah gini-gini, kemudian ada senandung-senandung yang ini enak gitu loh. Iya. Dan sejujurnya saya tuh dari dulu maksudnya kayak orang tua saya nonton siaran langsung Ka'bah ini. Iya, streaming itu apa segala macam. Kan dulu belum ada YouTube. Kalau sekarang YouTube gampang banget. Gampang. Buka aja live streaming. Live Ka'bah pasti ada. Selalu ada. Dulu kan pakai TV kabel betul. Itu bapak saya nonton tuh saya kayak apa enaknya ya. Iya. Terus kamu tahu saya tuh baru tahu enaknya nonton itu setelah saya umroh. Kemarin ya? Iya, setelah saya umroh, sebegitu kangennya saya mendengar suara-suara imam di Ka'bah itu, melihat suasana Ka'bah. Saya tuh sama istri tuh sering kalau jalan kita nonton live streaming Ka'bah itu aja, lihat orang muter Ka'bah, sholat apa segala macam kayak luar biasa banget. Apalagi waktu saya di Mekah itu kan, saya itu kan tidak selalu, tapi saya sering mendengar tilawahnya Imam As-Sudais. Tapi pada waktu pas saya umroh itu, Imam As-Sudais ini ternyata saya tanya mutawif saya itu, beliau itu sudah istilahnya ketua DKM lah, sudah DKM, Dewan Kemakmuran Masjid biasanya kalau di Indonesia tuh. Iya. Maksudnya sudah sepuh lah beliau itu. Iya. Beliau sudah jarang untuk memimpin sholat. Biasanya itu yang muda-muda udah. Yang muda-muda ada. Aduh. Kenapa? Panas. Oh, tidak, ini lampu kok. Ini lampu saya matiin juga bisa. Ini saya matiin juga bisa. Gak usah. Biar ada gimmicknya. Terus. Lanjut. Nah, kemudian waktu saya sholat saya sekitar 4 hari lah di Ka'bah lagi di Mekah. 4 hari. Selama saya sholat itu tidak pernah saya ketemu. Maksudnya di imamnya itu siapa tadi? As-Sudais. Saya Sudais. Kemudian ketika hari terakhir, subuh hari terakhir, habis itu saya ke Madinah paginya, subuh hari terakhir itu Imam As-Sudais yang pimpin. Itu merinding saya. Suara yang saya biasa dengar di Spotify doang, di kaset-kaset, saya dengar langsung. Ayat surah yang dibaca sama seperti imam-imam kita di
di Indonesia, tapi itu aduh nikmatnya. Nah, kerinduan itu tuh yang bikin saya pengen lagi. Kapan saya nonton live Mekah, ada lagi Imam As-Sudais datang untuk pimpin sholat gitu. Aku ada ini Dur. Ada dua alasan aku pengen umroh ya. Pengen umroh atau pengen haji itu. Ya. Amin, insya Allah. Amin, insya Allah. Ada dua. Yang pertama, aku itu suka banget sejarah Dur. Oke. Suka banget sejarah, suka banget bagaimana tempat-tempat yang dulu hanya aku baca di sejarah kebudayaan Islam. Betul, SKI. SKI. Di Mualimin Jogja, mulai dari TK Bustanul Atfal sampai Madrasah Ibtidaiyah sampai Universitas Muhammadiyah UMY Jakarta. bahkan UMY. Oke. Itu SKI itu kan selalu ada gitu. Iya. Dan aku membaca tentang Mina, tentang Arafah, tentang Musdalifah. Bukan komik. Aci Resti. Musdalifah. Ya ada tahu. Tapi kok yang kamu sebutin kayaknya dua hal yang berkaitan dengan kalau teman-teman kamu kita. sebut Mina, Arafah, ya Musdalifah disebut dong. Ya oke. Tapi Ini kayak bukan- aku asumsinya kita jadi terlalu komedi ini jadinya. Bukan, memang salah aja ini. Harusnya komik nggak boleh nama Musdalifah ya. Jadi Musdalifah jadi tidak menjadi nama yang Tidak membuat, menjadi- iya. membuat kita menggetarkan lagi. Betul. Abis Musdalifah, dia Nasar. Nioy. Saya pikir saya ke Nasar, dia ke Dianioy. Kayaknya kalau Nasar pengetahuannya lebih umum. Kalau Iya. Anda ke Dianioy agak susah. Agak spesifik kalau Agak itu. terlalu spesifik. Nah, kayak Sai gitu-gitu. Ya. Nah, itu tuh tempat-tempat yang menurutku wah ini tempat pernah di sini gitu-gitu. Ya. Pengen ke situ karena pengen mengunjungi situs-situs bersejarah ini tuh. Ya. Yang kedua ya pengen merasakan getaran-getaran itulah. Getaran-getaran Pasti dirasakan. Insya Allah tahun ini, Insya Allah. Iya, Insya Allah ya, Insya Allah. Menurut Amin. saya itu kan sering dengar kayak sebelum saya umroh, kayak cerita-cerita orang bahwa di sana tuh apa yang kita lakukan akan dibalas. Akan dibalas. Orang nggak bisa lihat Ka'bah lah, apalah. betul. Tapi menurut saya ini entah terlepas dari benar atau tidaknya, tapi menurut saya ini adalah bentuk-bentuk ketakutan yang tidak perlu. Karena menurut saya itu Allah itu baiknya minta ampun, maha baiknya minta ampun. Dan kita percaya kalau kita sampai ke Ka'bah itu kan kita diundang. Masa Allah undang kita untuk ini? Allah tuh maha Untuk baik. dibalas. Iya, kita tuh harus berpikir positif pada Allah tuh. Allah tuh baiknya minta ampun. Jadi itu yang saya tekankan, enggak, Allah itu baik, Allah itu baik. Enggak. Saya kesini ini pasti Allah kasih saya yang baik, kasih yang baik. Ini agak serius ini Dur. Agak serius lagi ya. Boleh. Karena kayak Pertanyaannya Awe ya? enggak. Oh, bukan. Ini udah dari opini pribadi. Pribadi. Oke, rubrik opini. Kita masuk ke rubrik opini. RO. Jadi ada setiap rubrik ya. Iya. Terlalu gimmick kayaknya ini biar talk kita, show ini. Biar kita ini bocor halus tempo, ada Iya. rubrik. Kadang-kadang cara pandang kita terhadap bagaimana Allah itu ada seuzonnya. Maksudnya kita makhluk gitu loh. Iya. Seuzon terhadap sang kholik itu kan Iya. terlalu kurang ajar kalau Iya, menurutku. iya. Kadang-kadang kita merasa bahwa ya nanti akan dibalas Tuhan gitu. Kadang-kadang saya mikir bahwa kok kamu menempatkan Tuhan sebagai orang yang sebagai Bukan zat yang iya. akan membalasmu sih. Seolah-olah balasan itu selalu negatif. Padahal sebenarnya itu kan ya Tuhan itu kan penuh cinta. Allah itu Iya. kan penuh cinta, Iya. penuh rahmat gitu kan. Betul. Kenapa kita tidak selalu melihatnya dari sisi baiknya? Kadang-kadang Iya. kita sebagai manusia tuh ya, egoisnya kita. Kalau kita dikasih kenikmatan, itu kita akan menganggap bahwa itu adalah hasil dari kerja keras kita. Iya. Ini adalah hasil dari konsistensi. Ini adalah hasil dari kerja kerasku Iya. yang aku tempuh dan berdarah-darah menempuhnya. Betul. Ini adalah hasil dari saya mematuhi 5 rukun komika ala Panji. Iya. Tapi ketika ujian itu datang, kita selalu menyalahkan ini ujian dari Tuhan. Gitu. Nggak pernah ini ujian dari kerja keras kita, nggak pernah. Iya. Ini ujian karena kesalahan kita, nggak pernah. Nggak pernah. Tapi, Kita selalu menempatkan Allah dalam posisi-posisi seperti itu tuh. iya, begitu kita dapat nikmat, kita merasa itu hasil dari kerja keras kita. Iya, Begitu kita dapat ujian, ini dari Allah. itu. Iya kan? Manusia. Kita manusia loh, lemah. Lemah banget. Gila ya, agak serius ya ini ya. Iya, luar biasa. Tapi malam-malam ngobrol masalah begini itu bagus. Iya. Muhasabah diri kita. Muhasabah luar biasa. diri, betul. Apalagi kita lagi di pegunungan Dieng sekarang ini ya. Betul. Waktu kita buka tadi, ini sekarang sudah di Dieng. Waktu kita buka tadi itu kita di pos 1 Rinjani. Coba Ini kita sudah pindah ke Dieng. Cepat Ya, banget. ini juga aku lihat ini udah
beberapa ini udah kayak keringat dingin ya ini ya. Memang -4 kan sekarang. Iya, -4. Ini karena kebetulan yang punya Kax Production ini orang Nepal. Tapi itulah, aku pengen semoga saja ya ini. Amin, ini ya Rabbal Alamin. berdoa di channel Tenda Tanya ini. Ya, mudah-mudahan ada yang mengamini. Kemarin sempat inian sama bertemu dan ngobrol dan cengkerama sama Ustadz Dery Sulaiman. Kalau kamu punya keinginan, sampaikanlah dan ceritakan ke orang-orang. Siapa tahu diaminkan. Amin. Ya ini Amin, mumpung yang ini juga banyak yang nonton gitu. Ya, amin lah. Amin. Umroh dan Old Trafford. Boleh. Old Trafford untuk umroh dulu. Palingan. Ya, habis bertemu Allah menjadi undangan setan merah habis itu ya. Bukan setan merah, nggak ke situnya. Klub kesayangan. Klub kesayangan. Insya Allah, amin tahun ini ya. Amin. Pengen membawa istri dan juga ibu karena ya ibu itu ada kekangenan tersendiri dan menurutku akan kayak memuncak lah gitu. Puncak kebahagiaan sebagai seorang anak tuh melihat dan berdoa bersama ibu di Ka'bah gitu, apalagi di Masjidil Haram. Apalagi menemani ibu pergi menuju Ka'bah. Aduh, aku belum pernah ada. Rasanya itu luar biasa. Saya tidak sama ibu, cuman saya pergi ke Ka'bah itu rasanya luar biasa. Perasaan yang saya tidak pernah rasakan, pengen mengulang itu terus. Pengen banget. Apalagi yang tadi betul kayak kamu bilang, Cyril, kita tuh belajar sejarah kebudayaan Islam, apa segala macam. Dari kecil ketanam tuh di sini tuh. Tempat-tempat itu ya kan. Iya, kemudian ke sana mungkin kita akan menemukan Mekah yang sekarang mungkin tidak seperti di pikiran kita. Mekah maju sekali. Iya. Maju sekali dan ramai sekali. Dan bayangkan itu 400 tahun yang lalu. Betul. Dan bayangkan ketika misalkan kayak pintu Babu Salam tuh. Itu adalah pintu yang mana Rasulullah SAW tuh selalu masuk lewat situ tuh. Hampir kebanyakan Rasulullah SAW kalau ke Mekah, ke Ka'bah, itu masuknya lewat pintu Babu Salam. Lalu kita lewat pintu Babu Salam itu. Dari pintu Babu Salam itu, di mata kita melihat ketika dari pintu masuk, kita akan melihat tempatnya Darun Nadwa. Tentu Darun Nadwa sudah tidak ada, tapi lokasi Darun Nadwa ada di situ. Artinya kita bisa membayangkan bagaimana, makanya Rasulullah SAW biasa diceritakan, beliau mau ke Ka'bah, petinggi-petinggi Quraisy langsung bisa lihat. Ya karena Darun Nadwa tuh mencolok. Iya, maksudnya berhadapan langsung, maksudnya mempunyai pandangan yang luas, jelas ke Babu Salam, pintu Babu Salam. Kemudian mungkin kita jalan, mungkin ada tapak-tapak kaki kita yang mungkin ini Sayyidina Abu Bakar lewat sini juga. Pernah lewat sini. Iya, itu luar biasa. Itu. Walaupun nggak ada tulisannya itu ya, Abu Bakar pernah lewat sini gitu nggak pernah. Iya. Tapi kan wasiar itu. Iya, wasiar gitu. Tapi kan kita tahu, kita membaca itu dari kecil gitu. Betul. Sejarah kebudayaan. Insya Allah mudah-mudahan. Saya doakan amin, ya di bulan Ramadan ini semoga Yusril Fariza bersama ibunda tercinta, bersama istri tercinta. Amin. Naik haji dan juga umroh. Amin. Habis itu ke Old Trafford. Old Trafford itu juga penting. Amin. Old Trafford. Karena kan Old Trafford tuh mau pindah kan Dur sebenarnya. Serius, Old Trafford tuh mau pindah, sedang direncanakan untuk pindah stadion si Manchester United-nya ini. Jadi kayaknya 2-3 tahun pindah ke ini. Ya Manchester juga. Ke PTIK. Oh. Enggak. Oh, bukan Arema ya. Ya kayak Dele Alpi ke itulah, ke siapa sekarang? Apa itu? Sekarang ini apa? Allianz Arena, Allianz Stadium. Tapi kan sebenarnya Allianz Stadium ini dulunya itu Dele Alpi. Oh iya, direnov. Oh, bukan pindah ya? Bukan, setahu saya dibeli Dele Alpi ini, direnov, jadilah Allianz Stadium. Iya, kayak dulunya Arsenal mungkin Highbury ke sekarang Emirates ya. Saya tidak gitu. tahu. Dulunya kan gitu. Mungkin sekarang yang tadinya Old Trafford mau ada yang lebih gede gitu. Tapi kan sejarahnya tuh tetap Old Trafford-nya gitu. Oh gitu. Pengen insya Allah. Pengen gitu. Tapi umroh dulu insya Allah. Kemudian tadi kamu sempat menyinggung Abah tadi ya? Iya dulu. Ini kita berdoa. Dihadirkan Abah? Enggak. Tidak usah. Enggak ada kok. Iya, sudah almarhum beliau. Iya, makanya. Jadi surprise dari sini. Nggak usah, saya nggak bisa panggil begitu. Nggak manggil arwah? Nggak bisa, saya nggak bisa. Media? Lewat tidak media? Bisa.
tapi sebenarnya bisa. Which main. Sudah mulai bisa nih. Sudah bisa jadi komika TV nih. Abah itu pimpinan Muhammadiyah ya, Sri? Enggak. Apa itu enggak, bahkan tidak masuk dalam kepengurusan, tapi dikenal sebagai tokoh sajalah, tokoh yang kerap diajak diskusi oleh salah satu pengurus Muhammadiyah setempat gitu dulu. Oh, tapi secara pengamalan beliau Muhammadiyah. Bisa dibilang Muhammadiyah lah ya. Muhammadiyah banget gitu. Oh. Ya termasuk nyekolahin aku dari TK sampai ini ke. Ya. Dulu itu sebenarnya kalau misalnya aku sekolah film ya sebenarnya kalau pengen ya kan masuk isi kan. Tapi kan karena meminimalisir terjadinya perdebatan dengan Abah, ya udah masuk UMY aja, tetap Muhammadiyah, tapi tetap bisa belajar film gitu. Di broadcast. Di broadcasting, betul gitu. Nah kemudian tadi saya tanya apa? Saya lupa tapi aduh, saya mau tanya apa tadi? Saya pertanyaan bagus banget itu tadi, ya Allah. Aduh, apa ini? Gara-gara kau cerita terlalu banyak ya sih. Oh ini, saya juga punya teman orang Lamongan dulu kuliah, dan beliau juga dari kecil Muhammadiyah juga. Sampai di titik ini, saya tuh merasa bahwa kayaknya orang Lamongan itu kebanyakan Muhammadiyah deh. Iya nggak sih? Mungkin ya. Nggak pernah lihat survei aku. Kayaknya sepanturas itu banyak juga Lamongan. Banyak juga Muhammadiyah, tapi Tanjung Kodok mereka ini. Iya, Paciran. Gitu. Iya, teman saya dari Paciran. Iya, Pantura Lamongan Pantura ini kebanyakan Muhammadiyah. Oh. Tapi ada juga yayasan Nahdlatul Ulamanya juga ada. Di beberapa tempat itu ada juga. Nggak mostly, tapi mungkin yang kamu kenal karena mungkin itu karena mungkin kamu di kampus Muhammadiyah. Iya. Ya kan? Tapi kan tidak semua orang masuk di kampus Muhammadiyah tuh Muhammadiyah. Contoh saya. Iya. Orang saya masuk ke situ baru tahu, diajarin di Alil Islam dan Kemuhammadiyahan, baru saya paham. Oh begini Muhammadiyah itu ambil dalil yang begini. Oh ternyata sahih juga dalilnya. Oh ini gitu. Luar biasa. Begitu berusaha keras untuk mengikuti Rasulullah SAW, Muhammadiyah itu jalannya Rasulullah. Termasuk kemudian sholatnya 11 rakaat ya. Taraweh? Ya, tarawehnya 11 rakaat. Tapi kalau ditanya apa bedanya, aku nggak tahu juga. Iya, saya sebenarnya sampai saat ini tidak pernah mempermasalahkan itu. Biasa aja sebenarnya. Itu bukan perbedaan yang ini banget. Biasa aja sebenarnya. Karena kalaupun ditarik ke misalnya, kan kadang-kadang ada yang menuntut karena di pekerjaan kita ya Dur ya, ada menuntut salah satu alasan lucunya gitu, kadang-kadang ya. Padahal nggak ada juga, maksudnya dikasih dalil juga. Kalau misalnya kenapa harus 11 dan kenapa 23 gitu. Ya mari kembali ke khazanah ilmunya gitu. Iya. Bahwa perbedaan itu adalah sebuah hikmah. Bahwa kalau kita menggunakan metode hisab atau metode ru'yah ini berbeda, ya udah itu hikmah bagi kita. Ya kan? Mau 11 mau 23 hikmah juga itu, dan nggak akan pernah membeda-bedakan juga, nggak. Kayaknya ya, sepahamku itu jarang menemukan ada orang yang tersinggung dengan perbedaan dalam Islam. Betul. Biasanya itu dibesar-besarin aja sama orang yang asal lempar aja di sosmed. Asal lempar aja. Ya, gitu. Biasanya juga kita tidak tahu sendernya siapa. Yang biasa cuma disebut ender itu. Ender itu, ya betul. Ender itu. Kemudian menjadilah perdebatan yang panjang. Debat kusir jadinya, jadi debat kusir. Termasuk misal di kolom komentar yang kalau misalnya kita misal di kontennya Habib gitu. Wah itu banyak banget. Oh itu nggak termasuk ini, nggak termasuk itu. Nah, kenapa dipusingkan gitu ya? Nah, kembali ke konten itu tadi, apa yang menurutmu sendiri, apa yang membuat itu menjadi viral banget? Obrolan apa di situ yang akhirnya kayak orang jadi kemana-mana, akhir viral sampai ditonton di Berombongan, Perguruan Muhammadiyah Brondong. Brondong. Ya, PMB. Nah itu, apa obrolan apa di situ yang mungkin banyak orang baru tahu itu adalah konsep tentang, ya waktu itu Habib kan ngelemparnya itu dengan cara dengan opini bahwa
di Muhammadiyah ini tidak mengistimewakan dalam tanda kutip Habib ini sendiri gitu. Oke. Artinya kalau kita salaman sama Habib, kalau yang biasa dicium tangan ya kita ya biasa salaman gitu-gitu. Nah terus aku mengenalkan kalau di Muhammadiyah itu tidak ada namanya pengkultusan individu gitu. Yang namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan ya udah Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu. Bukan seseorang yang kita istimewakan dan kita agung-agungkan dan kalau ketemu harus salaman, harus apa gitu, enggak ya. Salaman sebagai guru gitu aja, nggak perlu yang kan ada tuh yang sampai bekas air minumnya juga di ini gitu. Iya, dicari berkahnya. Dicari berkahnya gitu. Nah, menurutku itu enggak gitu. Di Muhammadiyah aku selama beberapa tahun belajar itu enggak ada kayak gitu-gitu tuh enggak ada. Betul. Akhirnya banyak orang baru gitu. Baru ternyata oh iya ya gitu-gitu. Akhirnya ya alhamdulillah menjadi pengetahuan baru buat yang belum tahu gitu tuh. Tapi juga ya namanya kita melempar sesuatu ke sosial media ya, ada yang kontra dengan hal itu gitu, menganggap bahwa itu adalah bentuk ketidaksopanan gitu-gitu. Ada. Ya namanya kita udah melempar ke sosmed. Menurut Yusril apa alasan utama atau kegelisahan atau apa keresahannya Lukman Sardi waktu bikin Muhammadiyah ini? Kok lupa Lukman Sardi? Nggak ada. Di film Lukman Sardi yang Iya betul. Kan itu sutradara juga Mas Hanung. Kader Muhammadiyah. Kader Muhammadiyah, ya kan? Kenapa? Tapi yang bikin Muhammadiyah itu siapa? Lukman Sardi kan? Bukan, Kiai Haji Ahmad Dahlan dong. Oke, Haji Ahmad Dahlan ya. Ya gila kali kamu ya. Masa iya Lukman Sardi yang bikin Muhammad? Itu kan cuma film. Di film itu juga Joshua Suherman main. Ya bukan berarti Joshua Suherman ini ya orang Muhammadiyah juga enggak. Enggak, itu kan cuma film. Oh, cuma film ya. Cuma film aja. Jangan di ini. Kalau pemerannya bukan kayak Haji Ahmad Dahlan berarti omong kosong dong. Bukan gitu. Kan ada orang kalau ini kritik agak lain ya. Oh Sadana Agung ini ya. Gak ada yang bilang begitu. Masa bukan ini? Oke. Ya itu kan biopik. Apa alasan utama Kiai Haji Ahmad Dahlan menurut Yusril membuat Muhammadiyah pada saat itu? Apa 1912 ya? 1912. Alasannya waktu itu ya memurnikan ajaran Islam kan, Dul. Memurnikan ajaran Islam yang menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah banyak bercampur dengan budaya gitu. Budaya Jawa. Budaya setempat gitu. Bukan berarti itu salah, tapi memurnikan ini kan artinya apa ya? Mengikis pelan-pelan sesuatu yang dianggap tidak perlu. Bahkan menurut ininya ya cenderung bid'ah gitu, cenderung melebih-lebihkan gitu. Nah pada akhirnya yang begitu-begitu itu mencoba memurnikan itu adalah alasan awalnya memberantas penyakit TBC itu. Ya, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Nah itu penyakit-penyakit yang sebenarnya kalau kita inian sekarang harus tetap didengungkan, Dur. Harus tetap didengungkan dan didengungkan terus gitu agar generasi setelah kita itu tidak salah paham. Contoh pemaknaan kurban, hari raya kurban. Kurban itu kan dalam bahasa Arabnya qoroba yakrobu, artinya mendekatkan. Kurban ini adalah bentuk masdarnya, artinya ini adalah sebuah bentuk pendekatan kita manusia kepada Allah gitu. Yang ceritanya Ibrahim ini mengorbankan Ismail, ya itu cerita aja, bukan berarti ini mengorbankan, enggak. Ini adalah bentuk pendekatan kita. Nah ini harus, karena dalam hal Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih Nabi Ismail, itu juga dalam rangka pendekatan, mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini harus kita sampaikan juga agar generasi setelah kita ini tidak salah paham. Gitu. Nah seperti itu, spiritnya itu seperti itu. Agar kita itu paham bahwa ada budaya-budaya yang menurut sunnah Rasul itu sudah jauh nih selewengannya gitu. Sudah jauh menyeleweng gitu, atau sudah jauh dari yang ajaran aslinya gitu. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan seperti itu. Gitu awalnya. Lalu kemudian saya lupa, tapi saya sering diajarkan diajarkan tapi saya sering dengar di Muhammadiyah Malang dulu tuh tentang kekuatannya surah Al-Ma'un itu yang Araita ladzi yukadzibul maksudnya
itu dipercaya banget, maksudnya dijewantahkan, diaplikasikan betul sama Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian semuanya menyumbang. Iya. Nah, ini menurutku menjadi salah satu bentuk output dari organisasi Muhammadiyah itu sendiri, di mana selain pengen memurnikan, ya ini ada hal lain gitu. Misal kayak membuat amal usaha Muhammadiyah gitu, kampus Muhammadiyah, rumah sakit, gitu-gitu adalah bentuk amalan usahanya gitu tuh. Katanya. Sejarahnya kan setelah dibacakan Al-Maun, beberapa yang ikut pengajiannya itu katanya menyumbang beberapa atau sebagian hartanya untuk dijadikan amal usaha gitu. Ya. Dan itu tuh bikin saya takjubnya luar biasa loh. Maksudnya ketika saya tahu cerita itu, kayak saya takjubnya luar biasa. Karena saya berada di masa di mana Muhammadiyah sebesar ini. Besar sekali Muhammadiyah ini di Indonesia ya. Termasuk penggerak roda ekonomi luar biasa untuk Indonesia, Muhammadiyah ini. Nah, maksud saya, dengan pengaplikasian satu surah saja, bisa membuat sebuah gerakan yang gede ini. Bagaimana jika seluruh orang Islam mengaplikasikan seluruh ayat yang ada di Al-Quran? Kayak apa itu majunya kita itu? Luar biasa. Itu, makanya saya tuh ketika tahu itu kayak, takjubnya minta ampun sih. Pada satu surah ya? Iya, yang itu juga nggak panjang loh. Maksudnya berapa ayat ya? Iya, tidak tahu. 7 atau 8. Iya, Ar-Ra'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. 7. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. 6 ya? 6 ayat bisa membuat amal usaha, sebuah gerakan yang kita bisa melihat kampus Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah, lembaga amal zakat, infak dan sedekah Muhammadiyah, TV Muhammadiyah, IRM, IPM, IMM, Aisyah, Nasihatul Aisyah, ini apa? Kamu apa enggak? Pan beda. Mataharinya sama tapi pan beda. Viral Bramasta juga bukan anggota Muhammadiyah kayaknya. Aku juga nggak ngejar, cuman kayaknya enggak deh kayaknya. Tapi awal berdirinya sebenarnya menyinggung. Memang itu di luar Muhammadiyah, tapi pada waktu itu tokoh yang hadir tokoh Muhammadiyah pada waktu itu. Cuman memang sudah tidak bisa lagi kita mengafiliasikan, identikan PAN dengan Muhammadiyah. Walaupun sama mataharinya sama. Ya. Sudah. Tolonglah jangan disamakan. Betul. Ya. Masa itu beda. Iya betul. Kuliah di UM ya tadi ya. Itu salah satu amal usaha Muhammadiyah juga. Saya di UMM Muhammadiyah. Dulu aku pengen masuk UMM Unmu. UM-nya memang kurang keren ya? Bukan kurang keren. Estetika secara ininya, secara landscape-nya tuh UMM kurang banget. Lebih keren ya? Di depannya ada Assalamualaikum Cafe. Betul. Sayur asemnya enak itu, Dur. Sumpah. Yang aku ingat dari UMM adalah Assalamualaikum. Kedai Assalamualaikum. Terakhir saya ke sana masih ada. Insya Allah sampai sekarang masih ada. Masih ada. Assalamualaikum itu. Kedai Assalamualaikum. Benar-benar di depan persis pintu masuknya. Betul. Pintu masuk Universitas Muhammadiyah Malang. Dan yang lebih epiknya lagi adalah kalau kita dari arah Tlogomas. Ya. Tlogomas itu yang dari atas. Bukan, itu dari arah Tlogomas itu yang dari arah Brawijaya, dari arah Dinoyo. Ya, Dinoyo. Sebelum sampai ke Muhammadiyah Malang, itu di arah Tlogomas sana, katanya ada kedai baru, namanya Waalaikumsalam. Ada, iya benar, iya ada ya. Ada benar. Jadi yang ini Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nanti di seberangnya lagi ada masuk. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, masuk Mas, monggo. Jadi saling sapa memang. Gitu. Iya, nanti ada warung namanya Masya Allah, sebelahnya Tabarakallah gitu. Itu kan selalu beriringan kan. Bagus juga tapi itu. Assalamualaikum. Jadi kalau kita dari arah Batu, kalau kita turun, kita baca sebelah kanan Assalamualaikum, maju dikit lagi, sebelah kanan lagi Waalaikumsalam. Oh, sudah dijawab ternyata. Menjawab salam sampai membuat warung. Wah, alhamdulillah. Itu luar biasa. Masya Allah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Konsep lalu juga. Kemudian ada nggak
impian dari seorang Yusril tadi pengen banget dunia film dan segala macam. Iya. Pengen nggak bikin film buat Muhammadiyah? Pengen buat, dulu kan aku beberapa kali pernah bikin dokumenter. Oke. Dokumenter. Ini saya baru tahu loh dari Anda. Iya, dulu, karena tugas kuliah. Dulu pernah bikin dokumenter tentang sejarah distro dan juga dokumenter tentang Arema. Dua, ya pengen bikin yang Sejarah distro termasuk Dagadu Jogja gitu. enggak, itu kan clothingan. Sejarah distro secara pergerakan. Secara pergerakan distro itu kan dari distribution outlet. Yang mana dulu tempat band atau musisi-musisi indie, musisi-musisi independen untuk memasarkan karyanya. Jadi titip jual ke situ, titip jual kaos. Dulu kan nggak ada sosmed. Jadi kalau setiap band itu kalau mau dagangan kaosnya ya dititipin ke distro. Oh, karena kalau kayak Dagadu itu clothingan yang dia bisa jual juga sendiri. Jual juga sendiri. Dia tidak titip ke distro. Tidak titip ke distro. Distro itu distributionnya dari band. Misal bikin gelang atau tas gitu, dijual di mana? Di distro. Karena distro ini adalah satu-satunya tempat di mana kamu bisa berinteraksi dan menitipkan karyamu di sana. Oh, gitu. ibarat kayak kalau sekarang tuh Comika ID lah untuk stand up komedian. Iya, itu. Distro itu hadir di situ. Nah, makanya skena pergerakannya dari situ. Tempat titip jual majalah, tempat titip jual merchandise, beli tiket album, beli tiket gigs, tempat beli album gitu-gitu. Makanya dulu kalau di Bandung ada Omnium. Kalau di Omnium. Kalau di Jogja dulu ada Mailbox, ada Slacker segala macam. Itu distro-distro itu dia. Oh, Anda buat dokumenter soal dokumenternya, wawancara Seringai, Biru Saturday sama Jenny. Oke, sekarang Jenny mah Blackpink. Bukan. Ini Jenny Blackpink saya tahu loh. Jenny Wahid, bukan, maksudnya Jenny sebelum Festivalis. Festivalis dulu kan. Farid itu mah. Farid mah Harja enggak. Farid ada sebelum Festivalis Jenny namanya. Oh, band Festivalis itu. Iya. Sebelum menjadi Festivalis namanya Jenny. Jenny. Oh, saya baru tahu. Waduh, padahal kamu punya kaosnya ya. Iya, tapi personilnya sama. Dua yang beda. Yang satunya teman saya. Farid itu. Bukan, Humam, yang basisnya Mufid. Oh. Teman saya di Mualimin. Perjalanan saya mengenal Festivalis ini gara-gara Mukti Entut. Oh iya? Ya, Mukti Entut waktu saya lupa kapan. Oh, waktu kami tur Rule of Three. Saya openernya itu. Kacau juga nih orang ini. Saya openernya ini. Gila kali ya orang ini ya. Bukan yang di bagian Anda, Rule of Three yang bagian di yang ada susu kambing Etawa. Kota apa itu? Dekat Jogja? Gejayan. Wech! Oh, Gejayan, kota bukan kecamatan. Magelang, Purwokerto, Purworejo. Susu kambing Etawa di Jogja juga ada. Karena saya dapat oleh-olehnya itu. Nah, itu Mukti Entut openernya di Purworejo. Nah, itu. Oh iya benar. Mukti ngobrol, Bang. Kayaknya tipe-tipe kayak Anda ini akan suka sama Festivalis. Saya bilang, apa yang band yang mana? Ini coba dengerin aja dulu Festivalis yang judulnya Hal-Hal Ini Terjadi. Hal-hal ini terjadi, betul. Iya. Kemudian pulang dari situ saya ke The Majors Kemang. Oke. The Majors Kemang. Saya belilah CD. Hits Kids itu. Hits Kids warna merah. Oke. Saya dengarlah lagu Hal-Hal Ini Terjadi dan memang bagus. Kacau ya liriknya ya. Kacau. Itu bagus. Dan disitulah saya jadi suka Festivalis. Akhirnya ke Jogja berikutnya lagi saya cari ininya, kaosnya, merchandise-nya. Oh, merchandise Festivalis. Iya. Disitulah. Nah, itu dulu saya mengenal Festivalis. Gara-gara Mukti Entut, metronom. Parah, padahal itu teman saya itu. Oh, itu teman Anda. Teman di pesantren. Nah, itu kembali lagi. Sudah kemana-mana. Film dokumenter tadi Anda bikin. Pengen. Nah, kalau pengen, sisi apa dari dokumenter apa yang dari sisi Muhammadiyah ini kan besar sekali, luas sekali. Iya. Pengen ini dulu sebenarnya lebih ke menjelaskan bahwa Muhammadiyah itu bukan aliran, bukan sebuah sekte, tapi lebih ke organisasi.
Makanya sempat ini kayak aku baca data di pemilu kemarin kan ada yang bilang bahwa ada variabel Islam dalam kurung Muhammadiyah, Islam dalam kurung NU. Nah seolah ini Islam ada Muhammadiyah, ada Islam yang NU. Iya. Bukan gitu. NU dan Muhammadiyah bukan aliran, bukan aliran, tapi organisasi. Iya. Yang dimana di situ harusnya ada gerakan. Makanya di Sang Surya itu Muhammadiyah gerakanku, ya kan? Jadi bukan sebuah aliran agama. Nggak bisa aku ngeklaim bahwa loh aku Muhammadiyah kok nggak mau aku inian sama aliran organisasi lain gitu. Nggak gitu. Oke. Dalam beberapa kesempatan aku juga sering dilibatkan dalam acara kayak Gus Durian segala macam. Ya bukan berarti ya memang main tandang, cuman kan kan paling tidak seri lah. Iya paling tidak seri lah. Seri gitu. lah, dapat 1 poin di tandang oke lah. Iya, dapat. Minimal pakai sarung MC nggak apa-apa lah gitu. Iya. Kalau di acara Gus Durian kan kadang-kadang gitu. Iya. Nah itu menurutku keberagaman yang ya bisa dinilai hikmah gitu. Nah aku pengen tuh bahwa memurnikan pandangan ini gitu, Dur. Memurnikan pandangan bahwa Muhammadiyah itu bukan sebuah aliran dalam Islam. Iya. Bukan berarti kalau kamu Islam itu kamu harus milih dua antara NU atau Muhammadiyah. Enggak. Bukan seperti itu. Ini adalah salah satu gerakan dalam inian ya bisa disebut ormas juga ya. Organisasi ya, masyarakat. Ormas. Iya kan? Ya. Ormas juga, ormas yang bergerak di beberapa amal usaha gitu. Ada beberapa majelis, ada beberapa amal usaha majelis yang salah satunya itu adalah nggak tahu sekarang masih nggak ya namanya Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Jadi kayak selalu masih ada nggak itu teh? Masih ada ya? Namanya itu ya? Himpunan itu kan bukunya. Ya ini tapi disusun oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Kalau nggak salah ya namanya ya. Itu jadi selalu membahas tentang hukum-hukum yang baru gitu loh. Misal boleh nggak kita nikah tapi ijab kabulnya via video call gitu. Nah gitu-gitu tuh harus ada gimana nih hukumnya gitu. Itu ada kajiannya gitu-gitu. Terserah mau diaplikasikan ke apa enggak, tapi yang jelas ada ayat-ayat yang dikumpulkan untuk membahas hukum itu. Iya, dan memang di dalam Islam itu harus ada orang-orang yang berkonsentrasi di situ karena memang perkembangan manusia ini akan terus berkembang dan segala perkembangan zaman juga ya, ya. Dan takutnya umat jadi bingung. Iya, betul. Dengan hal-hal yang baru dan segala macam. Silakan mau dipilih yang mana yang kira-kira tidak memberatkan. Oke. Nah, terus saya tuh ini kau boleh koreksi ya. Yang saya tahu Anda ini kan sempat terlibat di pembuatan dokumenternya Raisa. Enggak dong. Raisa konser enggak ya? Enggak, Kang Soleh itu. Dokumenter apa ya yang Anda bikin sama Haha? Dokumenter Haha ya? Iya, itu pun buat video buat inian 10 tahun Haha Corp berdiri. Oh oke. Anda pernah bikin lah begitu. Intinya yang Haha Corp 10 tahun ya. Saya pikir yang Raisa Anda ikut bantu juga di situ, tidak ya? Enggak. Oh, oke, pengen tapi nanti gigi ya coba ya. Wait, sekarang kan sudah satu ini. Ya. Bisa lah. Amin. Sudah WhatsAppan ya. Wis. Malam-malam WhatsAppan. Kacau pagi-pagi WhatsAppan. Kacau sama kacau. Nah, kalau misalkan tadi kan dari Muhammadiyah secara keseluruhan. Kalau misalkan ada satu tokoh di Muhammadiyah yang bisa diangkat menjadi cerita, pasti bisa semua diangkat jadi cerita. Yusril Fahriza memilih siapa? Antara dua. Kiai Haji Ahmad Dahlan jangan ya, sudah Lukman Sardi, sudah Hanung Bramantio yang angkat. Antara dua, Dur. Siapa? Buya Hamka atau Buya Syafi'i? Oh, Buya Hamka sudah ada Falcon. Iya. Berarti Buya Syafi'i. Buya Syafi'i mungkin ya. Dengan Buya Syafi'i itu alumni Mu'alimin juga. Alumni Mu'alimin. Terus kalaupun riset ya ada seseorang yang ku kenal baik itu adalah merupakan apa ya semacam tangan kanannya lah di masa beliau almarhum ini hidup ya gitu. Jadi kayak mungkin pengen meneladani itu. Yang kedua beliau juga bukan tokoh, guru besar sejarah di UNY kalau nggak salah. Oke. Guru besar sejarah. Artinya ya beliau ini juga tokoh Muhammadiyah yang juga bergerak di toleransi, di
ya pengembangan pemikiran Islam, Ya, ya. tulisannya juga bagus gitu, moderat gitu gitu. Ya. Pengen aku Buya Mudah-mudahan Syafi'i. boleh ini. sih. Kalian juga tuh Buya Syafi'i. Buya Syafi'i. Kalau saya itu saya pengen mengangkat ceritanya Air Fahrudin. Kenapa sampai jadi nama Masjid UMM? Masjid UMM itu Masjid Air Fahrudin soalnya. Betul. Tapi sepak terjangnya Air Fahrudin ini saya sejujurnya tidak tahu. Saya pengen ngangkat, pengen tahu gitu. Ya. Ceritanya seperti apa. Itu kalau tidak salah kalau yang di filmnya yang Lukman Sardi main yang Air Fahrudin itu Joshua ya? Emang iya? Iya kan salah satu murid. Ah, nggak tahu aku. Murid pertamanya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang muda-muda itu salah satunya ada Air Fahrudinnya itu. Oh, tapi nggak spesifik Joshua di situ sebagai apa kok? Nggak ada spesifik. Iya. Cuman pada akhirnya kalau di situ ada sosok Air Fahrudin, ya berarti ada satu di antara mereka ini. Iya. Kayaknya. Apakah Iya. Bagus juga tuh. apakah dia atau Mario Irwinsyah atau siapa? Pokoknya katanya waktu saya nonton itu katanya Easter egg-nya ya? Iya, Ada Easter egg-nya ya? salah satu muridnya itulah Air Fahrudin gitu. Oh. Awal-awal mula. Wow, ini Tapi tidak tahu juga kalau fun fact ini. tapi Nggak tahu. itu 1912 ya. Iya. Masa Air Fahrudin? Air Fahrudin tuh kalau dari masih ketemu Gus Dur kok Air Fahrudin? Tidak mungkin lah ya. Masa 1912 sampai bisa ketemu Gus Dur? Iya ya. Jauh sekali itu. Ih, jauh sekali tuh. Ya siapa tahu. Tahu lah teman-teman yang kalau yang lebih tahu ya saya Iya, juga iya. saya juga belum baca sih. Aku juga nggak baca banyak ya. Ya, sudah. Tapi Begitu. kalau pengen Buya Syafi'i itu. Buya Alhamdulillah. Syafi'i. Insya Allah mudah-mudahan bisa Amin. tuh. Ya sudah terakhir deh. Harapan. Tidak. Anak mau dimasukin pesantren nggak? Wah, ini pertanyaan berat ini. Kayak ini cukup mengundang banyak inian di kolom komentarnya Cing Abdel ya waktu itu ya. Oh iya. Iya, karena aku nggak pengen masukin anak ke pesantren tuh. Oh gitu. Nggak Kenapa? pengen. Karena hubungan ayah dan anak tuh akhirnya menjadi renggang. Kalau di aku, kasusku ya, menjadi renggang ketika saat pecah-pecahnya kita, hormon-hormon pecah kita ini, malah justru harusnya orang tua hadir di situ gitu. Untuk semacam ya ngasih tahu lah gitu-gitu. Bukan secara bebas ya, bukan secara yang kayak waktu itu di pesantren ya ada, tapi kan dikekang peraturan. Kemudian kita memberontak kan. Nah, mungkin menurutku ya di kasusku mungkin juga karena Abah juga tidak mencoba untuk yang kayak membuka dialog dan mungkin ada kesenjangan ketika kita menjadi seorang laki-laki yang baru tumbuh dan orang yang lebih tua lahirnya gitu-gitu kan ada perbedaan-perbedaan ego kita sebagai sesama lelaki ini yang akhirnya crash atau menutup dengan saling gengsi gitu, Dur. Ya mungkin kan Mada kan cowok juga. Ya. Mungkin nanti juga mungkin nanti juga ada lah gesekan-gesekan ego yang kayak ini laki-laki nggak perlu dikasih tahu, ntar juga dia tahu sendiri. Either itu atau kayak ada ego sebagai laki-laki yang lebih tua di mana kamu pengen menasihati sementara kayaknya anakku nggak butuh dinasihati deh gitu. Mungkin ya. Ada tanda tanya seperti itu. Tapi aku kalau ditanya pengen masukin anak ke pesantren, ya mungkin SMA kayaknya. Iya. Jangan dari sanawiyah lah. Betul. Saya juga. Jangan dari sanawiyah. Saya juga kalau Mada itu saya pengen waktu SMA. Waktu SMA ideal, Dur. Iya, Waktu SMA ideal karena sudah pecah dan sudah bisa lebih mikir Ya, lah gitu. tapi pengennya saya dari SD SMP itu tetap masuknya ke sekolah yang bobot pendidikan Islamnya agak lebih. Dulu aku mempertanyakan itu, Dur. Iya, sama Abah. Iya, karena sejujurnya saya itu baru dapat pendidikan Islam yang bobotnya lebih itu waktu kuliah. Saya dari SD sampai SMA negeri terus itu pendidikan agama Islam 2 jam pelajaran yang biasa saja pembelajarannya tentang Agama, sholat, puasa, biasa-biasa aja gitu. Itu juga gitu. kita tahu dari khotib Jumat juga kita tahu. Iya. Iya, maksudnya pembelajaran yang tidak terlalu berat.
tidak terlalu dalam. Karena waktu aku di Sanawiyah di Mu'alim ini itu juga nggak terlalu banyak yang baru gitu. Maksudnya baru setelah aliyah ini aku diajari tentang tafsir, tentang usul fikih, tentang akidah dan akhlak itu dipisah, tentang ilmu hadis, tentang bagaimana ya penelitian hadis itu kan ada juga kan. Misal kayak kita harus membedah riwayat rawinya siapa, satan dan manatnya bagaimana, itu baru di aliyah gitu. Jadi kayak upgrade-nya itu di aliyah. Sementara Sanawiyah ini kayak yang tadinya mungkin sekolahnya di umum baru masuk ke Sanawiyah baru dikasih. Sementara kalau aku kan dari Madrasah Ibtidaiyah, jadi sudah ada nih sebelumnya gitu, sudah pernah dipelajari sebelumnya gitu. Dan iya jadinya kalau pesantrennya di SMA, SD SMP-nya kita di sekolah yang bobot Islamnya, bobot agamanya agak lebih. Dia tidak kaget ketika dapat ilmu hadis. Betul. Iya, paling enggak dia tahu lah. Betul. Nahwu, sorof itu apa gitu. Saya masuk Muhammadiyah pertama kali kaget saya, Cyril. Dapat alih Islam dan ke Muhammadiyahan itu kagetnya minta ampun. Itu di AIK 4 itu ada, ya walaupun cuma 1 semester kulit-kulitnya doang yang kita pelajari, tapi dipelajari ilmu hadis, ilmu Quran. Itu saya kaget loh. Saya bahkan di situ saya baru tahu kalau di Al-Quran itu ada namanya nasih mansuh. Wah, aku malah nggak tahu. Nasih mansuh, kamu pasti tahu. Nasih mansuh itu ayat yang ada tapi secara hukum sudah dihapuskan, diganti sama ayat yang lain. Contoh ayat-ayat khamar. Ayat-ayat khamar itu kan ayat yang turun pertama masih boleh, tapi banyak mudorotnya, tapi masih boleh. Turun lagi ayat berikutnya menghapuskan hukum yang ini. Khamar jadi haram. Tapi ayat ini masih ada di Al-Quran. Iya. Nah, kadang orang-orang liberal kemudian pakai ayat yang sudah dihapuskan ini, hukumnya sudah dihapuskan tapi masih dipakai gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu. Itu saya baru tahu nasih mansuh itu. Kayak saya mikir, oh di Al-Quran ada kayak gini. Ada, karena berangsur-angsur selama 23 tahun. Manusia mengalami pendidikan selama 23 tahun. Di Mekah itu khamar masih boleh, di Madinah sudah tidak boleh itu. Sudah tidak boleh. Jadi Makkiyah dan Madinahnya beda ya? Iya, karena perjalanan juga umat Islam selama 23 tahun ini. Termasuk ayat yang haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, takwa dengan sebenar-benarnya itu seperti apa? Bertakwalah kamu mengingat Allah tanpa satu kali pun melupakannya. Banyak sahabat pingsan itu karena merasa tidak sangguplah manusia begitu. Nah, kemudian ayat ini masih ada, tapi kemudian turun lagi. Saya kurang At-Taghabun atau Al-Hajj gitu. Ada lagi ayat yang turun untuk ayat itu masih ada, tapi kemudian bertakwalah kamu dengan semampumu. Nah, ini yang para sahabat bisa nih, bisa terima. Nah, kalau ini kita masih bisa nih, tapi kalau yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa, wah ini haqqa tuqatih tadi itu. Iya, itu ini agak susah. Nah, begitulah. Oke, itu dia luar biasa teman-teman semuanya. Wah, dalam sekali saya dengan Cyril Fariza. Kacau. Ini kita langsung ini bisa dikutip dengan kenapa Bandung gitu kan. Nggak tahu pasti orang ini. Kenapa Bandung? Kan nggak tahu orang ini. Apa sih? Pasti nggak tahu orang ini. Ada tren apa sih? Kenapa Bandung gitu? Dulu adalah konten kreator yang tiba-tiba berfilosofi gitu. Oh, yang dia minum kopi di ini. Iya, kenapa kok di Bandung? Iya, kenapa Bandung gitu? Karena menurut Insinyur Soekarno tuh luar biasa. Mungkin ada orang-orang yang menganggap kita obrolan kita juga seperti itu. Kan tinggal framingnya aja, Dul. Tinggal narasinya aja di Twitter. Orang sahabat-sahabat Twitter X ini kan mantap sekali kan? Iya. Ya begitulah, teman-teman. Semoga ada manfaat. Terima kasih banyak, Cyril. Terima kasih sudah bergabung di sini di Tenda Tanya. Teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Kax Production ini untuk membantu orang Nepal yang ada di mari kemari itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.